Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk pembahasan kita pada tengah hari ini merupakan kesinambungan daripada sebelumnya, yaitu babu ikhlasin niyah fil amali zahir wal batin. Pentingnya kita mengikhlaskan niat kita di dalam beramal, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, niat ini berfungsi untuk menjadikan amalan kita yang zahir sama dengan yang batin. Nah, dan niat ini merupakan ruhul ibadati wa asasuha. Rohnya ibadat dan pondasi dia. Tanpa niat kita punya amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wa huwa hadithun sahih. Naam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan yang syar'i itu untuk diterima mestilah diiringi dengan niat. Naam. Kita beramal, kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tak melakukan hal ini kecuali untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk supaya Allah mencintai kita. Tingkatan yang paling tinggi, al-maqamul a'la minal maqamatir ruhiyah, adanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dan redha kepada kita. Nah, maka itu ayat menekankan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya jin dan manusia tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk mengikhlaskan niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada niat yang ikhlas. Nah, sebab tanpa niat ini amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan niyatu mahalluha al-qalb. Niat ini mesti tempat dia di hati kita. Nah, kalau kita sudah niat, insya-Allah amalan kita diterima. Nah, meskipun tanpa kita mengucapkan niat itu, tapi mengucapkan niat itu merupakan penguat, nah, dan membantu kita untuk menghadirkan niat. Mengitu dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau kita mengatakan usolli
sebelum kita solat, usalli fardha salati zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman atau adaan imaman lillahi ta'ala, adalah dianggap sunnah sebab membantu untuk menghadirkan niat kita. Nah, bukan pula bid'ah sebagaimana statement sebagian orang yang tak belajar. Sekarang ni banyak mufti-mufti yang liar. Terus mencap apa yang dia tak pelajari dan apa yang dia tak ketahui, bid'ah terus. Makanya itu ulama usul telah meletakkan satu kaedah di dalam hal ini. Hal adamul ilmi bisyai'i. Apakah adanya kita tidak mengetahui sesuatu itu dalilun, merupakan dalil. Hal adamul ilmi bisyai'i dalilun ala masyru'iyatil ibadah. Apakah dengan adanya kita tak mengetahui perkara itu berarti tak ada dalil? Ataukah al-ilmu, atau kita sudah mengetahui al-ilmu bi'adami dalili dalilun. Adanya kita mengetahui bahwa tidak ada dalil, itu merupakan dalil. Yang pertama, hal adamul ilmi bid-dalili dalilun. Apakah dengan adanya kita tidak mengetahui ada dalil, itu merupakan dalil? Saya tidak tahu, berarti bid'ah atau mungkar atau syarat tidak merintahkan. Dah, mesti kaji dulu. Mesti kaji dulu secara menyeluruh, secara universal daripada Al-Quran dan Sunnah, dan mengetahui istinbat ulama, komitmen ulama, statement ulama kita bahwa memang tidak ada dalil. Sebab ada dalil yang sharih, ada yang dalil ghairu sharih, yang nyata. Al-Quran mengucapkan, ini dari diri, Qul huwallahu ahad, merupakan dalil adanya Allah Maha Esa. Ada nggak dalil selain daripada Al-Quran bahwa Allah Maha Esa yang boleh diistimbatkan oleh akal pikiran kita? Ulama mengatakan iya. Semua gerak-gerik kita, tindakan kita sehari-hari, pergerakan alam semesta menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Makanya itu, seorang sebelum Islam dia memperhatikan alam semesta, bahwa apa yang kita lakukan semuanya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in wa fi kulli syai'in lahu ayah. Segala sesuatu mempunyai tanda. Tanda bahwasanya yadullu ala annahu al-wahidu, bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada yang mentadbir di alam semesta ini, tidak ada yang mengatur pergerakan kita, kemauan kita, amalan kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebelum Al-Quran. Kita melihat kadang kita nak melakukan sesuatu tapi hasilnya lain. Kita sudah memprogram sesuatu, hasilnya lain. Kenapa demikian? Sebab itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, Anda dan apa yang Anda lakukan adalah semua daripada apa yang telah Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz. Secara zahir kita hanya bertindak saja,
Tapi pada hasilnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu kita mesti memperbaiki niat kita daripada awal. Tapi orang kadang kata, ya kalau begitu tak usahlah kita beramal. Biar Allah yang tentukan dah. Kita pula tak mau masuk dalam aqidatul jabriyah, semua dipaksa. Allah memberikan ikhtiar kepada kita. Memanglah Allah sudah menentukan segala sesuatu. Tapi Allah sudah memberikan juga ikhtiar kepada kita untuk memilih. Nah, orang meluapkan api. Kita masuk di api yang meluap itu atau kita menjaga diri kita, mencegah diri kita? Ya kalau kita nak mati ya kita masuk di api yang meluap. Nah, kan gitu. Nah, nak coba al-qadha wal qadar, kita diberikan pilihan. Api yang meluap, anda boleh masuk. Nah, pilih mana suka. Nah, ya masuk mati, paling kurang cedera. Nah, itu pilihan siapa? Pilihan kita. Allah menciptakan kebaikan dan Allah menyuruh kita berbuat baik. Barang siapa yang berbuat baik, maka hendaklah dia banyak bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakan keburukan otomatik. Nah, tetapi ingat, Allah tidak menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Allah menciptakan keburukan, kejahatan. Allah menciptakan. Nah, Allah yang mengajar manusia untuk membuat nuklir. Ayo Allah yang memberikan hidayah umum untuk membuat nuklir. Tapi ingat, Allah tidak menyuruh hambanya untuk berbuat jahat. Dan Allah tidak menyuruh manusia untuk salah menggunakan nuklir. Nah, barang siapa yang salah menggunakan senjata tajam, nah, atau lebih dari itu seperti nuklir, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Sebab Allah sudah memberikan ikhtiar kepada kita untuk memilih. Allah sudah memberikan ikhtiar kita untuk memilih. Pilihan yang terbaik ini biasanya datangnya daripada hati. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, kita fi alamit tasawuf, terutama kita mengkaji Ihya Ulumuddin ini, kita diperintahkan supaya kita senantiasa membersihkan hati kita. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa dia, dan sungguh rugi orang yang tidak mensucikan diri dia, dengan tentunya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak berbuat baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada masyarakat. Nah, salat itu dan semua perintah Allah, kita berbuat melaksanakan salat untuk diri kita. Kita berpuasa untuk diri kita. Kita haji untuk diri kita. Nah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena feedbacknya kembali kepada kita. Allah tidak menghendaki sesuatu bantuan daripada hambanya. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tak perlu dengan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita minum pun dengan ikhtiar. Nah, ya kalau tidak minum ya dahaga. Nah,
Tapi untuk memperolehi pahala yang tinggi di dalam minum air tadi, mesti merubah niat. Nah, karena niat ini bukan saja dalam perkara al-a'mal asy-syar'iyyah. Nah, al-a'mal syar'iyyah ini seperti salat, puasa, pergi haji, umrah, baca Quran, berzikir. Ada yang namanya al-a'mal zahiruha ghairu syar'iyyah. Zahirnya bukan syar'i. Seperti minum air. Air ini dia masalah mubah. Bila ke air ini bila mana saya minum boleh dapat pahala? Kita minum, tak ada pahala pada dasarnya. Tapi saya nak mendekatkan diri saya kepada Allah dengan air ini. Saya merubah niat. Niat sangat menentukan. Nah, saya mengatakan, ya Allah, jadikanlah air ini kekuatan untuk beribadah kepadamu. Kekuatan untuk jasmani saya di dalam beribadah. Allahumma ja'alhu quwwatan li badani ala ta'atik wa khidmati dinik wa ala'i kalimatik. Jadikanlah air ini ya Allah sebagai kekuatan untuk badan saya di dalam khidmah agamamu, taat kepadamu dan menjunjung tinggi agamamu. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebelum diminum dapat pahala tak? Bahkan dalam satu hadis bahwa keredaan bila anda yakin bahwa air ini boleh menjadi satu jalur mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau makanan ini. Nah, di dalam hadis yang sahih, inna Allah la yarda, sesungguhnya Allah sungguh reda anil abdi, terhadap hambanya, ayyakula al-aklata fayahmadahu alaiha, adanya dia makan sesuap nasi dan dia mengucapkan alhamdulillah. Naam. Alhamdulillahilladzi at'amani. Naam. Kemudian au yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau minum seteguk air lalu dia mengatakan alhamdulillah. Makan atau minum dia bersyukur kepada Allah, maka Allah redha kepada dia. War-ridha min a'la al-maqamat inda ba'di sufiyah. Naam. Wa inda Imam Al-Ghazali al-mahabbah, tetapi al-mahabbah war-ridha, dua-dua ini tak boleh dipisahkan. Halil ridha juz'un min al-mahabbah, amil mahabbatu juz'un min ar-ridha. Al-Imam Al-Ghazali melihat di dalam Ihya Ulumuddin ini, melihat bahwa al-mahabbah maqam yang paling tinggi. Nah, jadi dengan adanya Allah mengatakan innallaha la yarda, sesungguhnya Allah redha anil abdi, terhadap hamba, ayyakulal aklata, dia makan sesuap nasi, sesuap makanan, au yashraba asy-syarbata. Naam, ayakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha, dia bersyukur, bertahmid kepada Allah. Naam. Atau seteguk air dan dia bertahmid kepada Allah. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali menekankan dalam Ihya Ulumuddin, setiap kita minum, supaya minuman dan makanan itu menjadi sumber kekuatan untuk badan kita beribadah, dan supaya Allah tak tanya kita waktu minum bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini merupakan
asas untuk menjaga kesehatan kita zahir dan batin. Nah, kemudian setelah menarik cangkir itu atau melepaskan sesuap nasi itu dari tangan dia masuk di mulut dan dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Nah, yang indah lagi kata Imam Ghazali bila mana diucapkan ar-rahmanir rahim. Ya salam. Nah, cukup indah. Nah, berarti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Al-Imam At-Tabari min kibar al-mufassirin inda ahli sunnah wal jamaah, setiap makan, setiap minum bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada orang mengatakan tak perlu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang indah bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebab merupakan kunci utama di dalam agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran semua surah pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Taubah. Nah, surah di dalam Al-Quran 114. Nah, kecuali surah Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Analisis ulama terlalu banyak. Tapi meskipun demikian tetap diulang 114 sebab dalam suratul Naml disebutkan 2 kali. Pertama, dan waktu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya message ini daripada Sulaiman dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mesti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya untuk mendapatkan keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mu'tamad, kullu amrin dzibalin, segala perkara di dalam kehidupan kita yang penting, apa saja yang penting, makan minum penting untuk kesehatan kita. Nah, kullu amrin dzibalin, muhimnya nih, fi ghayatin minal ahammiyah. Apa saja yang kita anggap sesuatu itu perkara yang penting, kita minum obat supaya obat itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana rahasia dia? Kata ulama, ada sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan min usuli as-sifat. Semua nama-nama daripada nama Allah yang 99 itu, Nam, Al-Ghafur, Al-Muntaqim, Al-Musawwir, semuanya akan kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya itu Al-Quran hanya menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nam, sebutkan nih, innaka rahmanu rahim, atau innaka antar rahmanu ar-rahim. Nam, bawa tuh. Makanya itu ulama tasawuf menekankan kepada kita agar supaya kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim dengan kata-kata rahmah. Nah, atau dengan kata-kata Allah. Sebab sebagian ulama menganggap bahwasanya Ismullahil A'zam adalah sebenarnya adalah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Nah, wasmullahil A'zam idza du'iya bihi istajabah. Bila mana Allah diseru dengan nama Ismullahil A'zam, pasti Allah akan mengkabulkan kita punya permintaan. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan Allahu Al-Hayyul Qayyum, ada yang mengatakan Al-Ahadus Samad, tapi tak akan keluar daripada Allah.
Ulama mengatakan, terutama Al-Imam Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin, dia tak keluar daripada Allah. Kenapa kira-kira? Sebab kata-kata Allah ini merupakan kata yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mempunyai pecahan kata. Allah langsung datang daripada Allah. Naam, kata-kata Allah. Wa anna kalimat Allah laysat mushtaqqatan min kalimatin allati natadawaluha yawmiyan. Tak, kata ulama. Bagaimana? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita bahwa inilah nama bila mana kita sebutkan, insyaallah mengkabulkan kita punya permintaan. Al-Imam Ali Zainal Abidin ibnu Al-Imam Al-Husain ibnu Al-Imam Ali radhiyallahu anhum jami'an ajma'in. Dia kata, lamanya aku cari Ismullahil A'zam, saya tak menemukan kecuali pada kata-kata Allah. Makanya itu banyak orang yang menyeru Allah, 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 Allah. Apa saja yang diminta Allah akan kabulkan. Tapi sebaiknya kita mengiringi nama ini dengan sifat yang sesuai dengan posisi kita, keadaan kita. Bagaimana boleh nak mengaplikasikan sifat ini dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, kita mencari nama-nama ini daripada semua asma'illahil husna yang 99. Meskipun ulama membahas sebenarnya lebih daripada 99. Nah, sebab Al-Jawad tidak tersebutkan daripada 99. Nah, ada lagi yang lain. Nah, atau ismun mustanbatun indaman ajaza dzalik yani. Nah, dari ulama min ulama'ina. Nah, wa khassatan ala minhajil Azhar Syarif. Nah, bahwa boleh. Nah, seperti Ismullahi Al-Qadim. Boleh mengatakan Allahul Qadim? Tak, cukup kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab semua nama itu akan kembali kepada Ar-Rahmanir-Rahim. Maka itu, tuan-tuan perempuan, dalam satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat aku mendahului murka aku. Maksudnya mintalah banyak-banyak kepada Allah agar dirahmati. Ya Rahman, Ya Rahim. Bila mana mulut kita sudah banyak mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, itu merupakan tanda adanya Allah sayang kepada kita. Zahirnya gitu. Nah, apalagi dia berkelanjutan. Sesuatu yang datang daripada hati kita tidak mungkin berkelanjutan dan mempunyai masa yang lama, tidak mungkin. Untuk hari ini bolehlah Ya Rahman, Ya Rahim, kita menangis depan orang. Esok boleh tak? Kalau dia bukan ikhlas dan hatinya bersih, tidak mungkin dia ucapkan secara berterusan. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita mengamalkan amalan yang baik secara berterusan. Nah, sampai dikatakan amalan yang baik adalah amalan yang berterusan. Nah, khairul a'mali adwamuha wa in qallat. Amalan yang baik, al-a'malus syar'iyyah, yang disenangi oleh Allah, ahabbul a'mal, ahabbu. Maksudnya Allah nak menjadikan kita hamba yang paling dicintai. Nah, adalah amalan yang kita senantiasa amalkan. Minum air, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu menunjukkan adanya kita punya hati bersih.
dan Allah sayang kepada kita. Dan bila mana hati kita bersih, berarti niat kita boleh bersih, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam ayat disebutkan bahwa di akhirat nanti tidak ada yang boleh membela kita daripada amalan kita kecuali hati yang bersih. Nah, tak ada, meskipun sedikit. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kepada kita. Nah, harta dan anak pinak tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali hati kita yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Makanya dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan. Siapa dia mereka? Adalah jin dan manusia. Tidak diperintahkan, tidak diciptakan sebagaimana dalam ayat lain, kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak minta daripada mereka rezeki atau untuk memberikan makan kepada saya. Al-Imam Al-Ghazali merupakan mustasyarul a'la lil khilafatil islamiyah fi Baghdad. Nah, kalau ada satu titel yang boleh diberikan kepada Imam Ghazali, nah, dan saya rasa tak ada titel, kalau boleh digelar tun Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, itu dia Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali banyak kali membaca ayat ini, tapi satu waktu dia baca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Dan dibaca ayat sesudahnya bahwa rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Berarti kita diminta untuk kita senantiasa khidmat kepada Allah. Rezeki kita ditanggung. Pernapasan kita, kata-kata kita yang kita ucapkan tiap-tiap hari itu sama dengan rezeki yang mengejar kita. Maka Imam Ghazali tinggalkan pekerjaannya sebagai al-mustasyarul a'la lid-daulatil islamiyah fi Baghdad. Tinggalkan. Nah, dan dia pergi merantau untuk khidmat kepada agama Allah mukhlishan lahuddin. Maka dia tulis kita ini Ihya Ulumuddin dalam cetakan Al-Minhaj di Saudi 10 jilid. Nah, 10 jilid semuanya berdasarkan referensi mengikut hafalan dia. Dan begitu ulama dulu. Nah, ulama dulu tak ada yang sama sekarang nih copy paste, tak ada. Ulama kita dia punya referensi, apa yang sudah dibaca oleh melalui tok syekh dia itu yang ditulis. Nah, tidak ada copy paste. Nah, Al-Imam Tabari dia punya tafsir tuh 30 juzuk. Dia hafal apa yang ditulis tepat dengan hafalan dia. Nah, macam mana boleh? Ada tak manusia sekarang ni dia punya tulisan sama dengan hafalan dia? Makanya itu dalam ulumul hadis ada namanya ad-dhabt. Dhabtur riwayah wa dhabtul hifz. Nah, kalau dia punya riwayat, tulisan dia tepat, tidak ada yang salah, dan hafalan dia tepat, yang dikatakan dhabtul hifz. Dhabtur riwayah ay dhabtun naql yani wa dhabtul hifz
bila mana dua-dua ini bergabung, maka dia punya maklumat dianggap sahih. Naam, hadithun sahihun. Naam, karena dia punya riwayat madbutah wa hifdhuhu madbut, maka dia punya maklumat tepat-tepat. Naam, kita mana ada? Naam, orang yang mempunyai profesor, doktor, dicek berapa banyak orang yang menulis profesor disiasa oleh kerajaan. Kenapa? Sebab maklumatnya dicuri, copy paste daripada internet. Nah, tak betul maklumat dia. Jadi kita tuan-tuan, nah, untuk membersihkan hati kita, kembali apa yang telah ditulis oleh ulama kita, supaya kita boleh beramal dengan baik. Nah, orang kata yang penting kita bersihkan niat kita. Nah, amalan yang baik, pelaksanaannya atau tidak baik, itu tidak penting. Ini saya dengar daripada orang yang memberikan soal kepada saya. Sebab dia membaca satu ayat akhir daripada suratul Kahfi. Nah, mengatakan bahwa setiap orang yang beramal ini yang penting amalannya syar'i. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia kata yang penting saya punya amalan, niat saya nak rokok dan sujud, niat khidmat orang, meskipun memberikan bantuan, meskipun tidak baik, maksudnya tidak berkualiti, adalah amalun syar'i. Nah, maka itu dikatakan memanglah niat ini merupakan ruhul ibadah wa asasuha, tetapi wasilah perlu kita perhatikan. Nah, kita nak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita rokok dan kita sujud. Itu merupakan wasilah syar'iyyah linaili mardatihi. Tetapi kita tadi minta hanya rokok dan sujud saja. Mesti memperbaiki kita punya rokok bikulli khusyu'in, dan sujud kita bikulli khusyu'in. Kalau tak, Allah tak terima. Niat baik dah, tapi niat mesti seiring dengan sistem pelaksanaan amal kebaikan. Nah, makanya itu waktu Sayyiduna Khalad, nah, Sayyiduna Khalad seorang sahabat yang mulia, nah, dia masuk masjid, terus dia salat. Sudah salat, pergi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shalli, irji fa shalli, fa innaka lam tusalli." Balik semula salat. Itu tak salat lagi, padahal dia sudah rokok, sudah sujud. Rasulullah kata, "Kamu tidak salat lagi, kembali salat." Nah, 3 kali. Dia kata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu illa hadha, fa'allimni." Saya tak boleh melaksanakan kecuali dengan baik, kecuali ini aja. Maka Rasulullah mengajarkan dan menekankan, bila mana rokok mesti kita ada tumakninah. Tak disebutkan khusyuk. Nah, sebab ulama al-fiqh hanya mengkaji tentang at-tumakninah. Ada aja kita tenang di dalam melaksanakan salat. Padahal at-tumakninah itu tidak boleh dilepaskan daripada al-khusyuk. Sebab salat supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mesti dia pelaksanaannya zahiran wa batinan baik. Zahiran adalah tumakninah, wa batinan al-khusyuk. Naam. Rasulullah katalah, kembali irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Salat dia dah 3 kali salat
Dan Rasulullah mengatakan, kamu belum sholat lagi, kembali sholat. Kenapa? Karena sistem pelaksanaan ibadah yang kita lakukan tidak tepat. Makanya itu orang yang nak beramal mesti belajar dulu. Supaya amalan itu diterima. Kemudian diiringi dengan niat yang baik. Supaya kita boleh memperolehi pahala daripada apa yang kita lakukan. Karena nanti banyak orang yang sampai kepada Allah, ditengok amalannya banyak. Itu amalan kamu banyak tuh. Tapi tidak boleh menggunakan, memanfaatkan amalan dia. Kenapa? Tidak ada niat. Maka niat ini menjadikan amalan kita depan Allah Subhanahu wa taala boleh memanfaatkan. Dan disitulah terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata. Tidak ada orang yang dimasukkan oleh amalan dia syurga. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya pun tidak akan masuk surga kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Kata-kata rahmat. Rahmat dan niat ini sangat-sangat dekat hubungannya. Sebab dengan rahmat ini yang kita minta, kita boleh mengikhlaskan niat kita. Maka itu tuan-tuan, sewaktu ulama kita mengatakan al-qalbu an-niyatu mahalluha al-qalb, maka perlu kita perhalus amalan kita dengan kembali kepada hati kita. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita ini sebagai asas untuk menerima amalan kita zahiran wa batinan. Abidah. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Nanti tengok Bilal sudah datang cepat-cepat, berarti waktu sudah. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi insyaallah Subhanahu wa taala. Khalas. Nakfir. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiy al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fi ad-din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وانصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة إخواننا في غزة فلسطين انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.